Ya, selamat siang Bapak Ibu tim pemimpin dari sekolah-sekolah anggota atau calon anggota Persetia. Agenda kita siang hari ini dari pukul 1 sampai dengan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Barat adalah rapat koordinasi menindaklanjuti sebenarnya apa yang sudah dipresentasikan tadi oleh Ibu Asnat, sehingga yang kami berharap yang hadir di sini adalah tim pemimpin perwakilan dari sekolah-sekolah anggota dan juga ada beberapa pengurus Persetia yang hadir. Kita akan sama-sama mempercakapkan tentang apa yang tadi sudah dipresentasikan oleh Ibu Asnat, lalu kemudian bagaimana sebagai sekolah-sekolah anggota dan juga sebagai Persetia kita bisa menindaklanjuti ini dalam program-program yang lebih nyata begitu. Sehingga agenda percakapan kita untuk siang hari ini adalah nanti akan ada penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan yang masih tersisa tadi ya Ibu Asnat ya. Dari sesi sebelumnya akan ada beberapa penjelasan dari Ibu Asnat. Lalu karena ini sesuatu yang baru bagi kita semua, maka kami berharap juga teman-teman dari sekolah-sekolah yang sedang menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke sana, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kita juga, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh begitu ya, kira-kira kalau dalam pelaksanaannya seperti apa. Lalu berdasarkan nanti sharing pengalaman tersebut, ada beberapa butir yang akan kita percakapkan bersama. Yang pertama terkait dengan model pengembangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sendiri. Apakah bisa dengan prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama, lalu apakah bisa juga antar anggota Persetia atau anggota Persetia dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di luar Persetia. Kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Lalu butir yang kedua terkait dengan level akreditasi yang disyaratkan oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang ketiga adalah konversi dari SKS. Kemudian yang keempat, kita akan melihat juga terkait dengan sistem pembayaran. Dan yang kelima, proses belajar mengajarnya. Apakah memang akan berlangsung secara virtual atau onsite, karena kita juga tersebar di berbagai tempat, dan tentu hal ini perlu untuk kita sepakati bersama. Masukan dan saran dari pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semua akan menjadi sangat penting bagi kami pengurus Persetia untuk kemudian nanti kami olah dan tentu ini akan segera juga ditindaklanjuti sebagai bentuk tindak lanjut dari rapat koordinasi ini. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Asnat. Ada beberapa hal mungkin yang masih membutuhkan penjelasan dari presentasi tadi pagi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Yusti. Bentar. Ya. Ada tambahan informasi. Jadi kalau tadi kan dibilang apakah MBKB ini bisa untuk internasional. Tadi kalau untuk kuliah tidak, tapi untuk pertukaran pelajar bisa. Jadi untuk pertukaran pelajar itu bisa dalam negeri dan luar negeri. Kemudian magang itu tidak boleh kurang dari 6 bulan. Jadi ini memang pertimbangannya kenapa dimasukkan dalam MBKB, karena yang selama ini kita buat itu kurang dari 6 bulan, sehingga mahasiswa itu kurang mendapatkan pengalaman kerja, ya, latihan di lapangan. Jadi diharapkan 6 bulan ke atas gitu ya, 6 bulan lebih, dan setara dengan harus 20 SKS minimalnya. Lebih boleh, tapi minimalnya harus 20 SKS. Kemudian Prodi menawarkan mata kuliah Prodi atau PT luar itu kepada mahasiswa dan memfasilitasinya. Jadi kita yang berinisiatif mencari dari Prodi lain atau dari perguruan tinggi lain. Kemudian perguruan tinggi yang mengatur kuota mahasiswanya. Jadi selalu ada dikatakan kita bicarakan bersama-sama tentang kuotanya. Jadi tidak
banyak sekali gitu ya, karena akan nanti malah proses belajarnya tidak berjalan dengan baik. Dan mahasiswa yang mengambil itu harus atas persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Ya, jadi tidak hanya asal ambil aja begitu. Nah, misalnya saya contohkan di sini ya, yang paling penting di sini adalah CPL-nya. Jadi kita kalau mau mau kerjasamakan MBKB-nya, MBKM-nya itu kita harus rumuskan CPL prodinya, ya. Jadi contohnya begini, jadi tidak hanya asal mahasiswa saya suka, saya ambil di sana, di mana-mana gitu, tidak, tapi dia harus sesuaikan dengan CPL prodi. Jadi misalnya kita menyusun CPL-nya, ya CPL utamanya gitu ya, capaian pembelajaran lulusan, tapi ada CPL tambahan yang kita tidak punya. Nah, kita itu ambil di prodi lain atau di perguruan tinggi lain. Artinya dia tidak keluar dari CPL yang kita sudah susun itu. Ya, jadi tidak bisa bebas sebebas-bebasnya. Nah, CPL ini misalnya perguruan tinggi A dan B. Jadi CPL-nya harus sama. Mata kuliahnya bisa beda, tapi CPL-nya harus sama. Itu yang perlu kita perhatikan. Misalnya kita CPL-nya kemampuan mahasiswa untuk punya mengatasi masalah ekologi misalnya. Nah, di kita ada mata kuliah ekologi, tapi untuk tambahan supaya kompetensi mahasiswa itu cukup baik gitu ya, mungkin dia perlu mengambil mata kuliah lain yang tidak ada di kita, tapi ada di prodi lain atau di misalnya di prodi di perguruan tinggi yang sama di biologi misalnya ya, atau di perguruan tinggi lain misalnya tentang ekologi, ekofeminis misalnya ya, yang berhubungan dengan ekologi atau dengan mata kuliah apa lagi ya, yang macam-macam yang berhubungan yang berkaitan dengan ekologi seperti itu. Nah, untuk pembayarannya ternyata tidak di sini karena kami mendapatkan hibah, makanya dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kalau ini tidak, jadi kita akan bicarakan nanti tentang pembayarannya seperti apa. Apakah dibagi dua kah atau berapa persen untuk sekolah asal dan berapa persen untuk sekolah tujuan. Kemudian untuk tadi pertukaran pelajar itu juga kita perlu melihat kekhasan dari sekolah yang kita tuju itu yang bisa mengoptimalkan CPL prodi atau CPL kita. Jadi bukan hanya senang-senang mau ke luar negeri atau ke mana jalan-jalan gitu, tapi dia harus mendukung CPL prodi. Kemudian lagi nah, mata kuliah yang ditawarkan itu harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Ya, nanti juga setelah selesai kita harus laporkan di PDDikti, pengkalan datanya. Nah, kemudian kerjasama itu bisa bilateral, konsorsium. Nah, kalau konsorsium itu asosiasi prodi. Kemudian per klaster. Klaster ini tadi yang Bu Justi sudah katakan tentang akreditasi. Misalnya sesama akreditasi BK atau A, mungkin yang tinggi sama dengan sesama yang tinggi, sedangkan yang di bawah gitu itu bisa ngambil di mana saja, dia bebas gitu ya. Juga bisa berdasarkan wilayah. Nah, ini mungkin juga untuk mengatasi persoalan tadi itu ya, kalau jaraknya jauh kan, kalau misalnya harus on-site kan susah. Apalagi kalau sekolah tujuan itu tidak ada online-nya. Nah, ini yang perlu kita bicarakan juga. Nah, itu minimal 6 bulan. Nah, stase, maksudnya kalau kita punya KKN gitu ya, praktek lapangan, itu bisa di tempat yang berbeda, ya, dan mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memilih. Dan magang tidak harus sesuai dengan program studi atau jurusan, jadi bisa berbeda dengan program studinya untuk magang ya. Dan magang ini bisa juga digunakan sebagai nanti sertifikat kalau dia dapat, itu bisa digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah. Jadi dia bisa masuk di mata kuliah yang kita taruh nilainya di ijazah, transkrip nilai, tapi bisa juga sebagai pendamping ijazah. Nah, itu untuk magang. Itu kalau di luar prodi ya. Jadi mahasiswa perlu diperlengkapi dengan keterampilan lain yang mungkin tidak disediakan oleh prodi. Nah, itu sedikit tambahan Bu Yusti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asnat. Mudah-mudahan beberapa tambahan itu melengkapi kita Bapak Ibu sekalian. Lalu saya pindah ke poin yang berikut.
Kalau tidak keberatan, bolehkah Bapak Ibu, rekan-rekan yang sedang menjalankan program ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tadi dari UKDW misalnya, apakah bisa berbagi pengalaman dengan kita proses selama beberapa waktu ini, atau juga dari kampus-kampus yang lain yang bisa berbagi dengan kita supaya kita punya gambaran juga apa-apa yang harus kita persiapkan, pelaksanaannya, dan lain-lainnya seperti apa. Bung Oce, bolehkah berbagi sedikit dengan kami begitu? Pak Oce ada? Ada. Siap, Ya. Bu Yusti. Ya, terima kasih, Bung. Ya. Iya. Iya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya, secara khusus buat Bu Yusti yang sudah memoderatori pertemuan ini. Jadi kami Fakultas Teologi Duta Wacana bersama dengan memang beberapa fakultas yang lain di unit di lingkungan Duta Wacana, kami waktu itu mengikuti hibah ketika program ini dijadikan hibah pertama. Dan kayaknya itu cuma hibah satu-satunya, hanya untuk menyemangati awal pelaksanaan MBKM, karena setelah itu kami dikasih tahu fakultas yang harus mendanai sendiri seluruh program hibah itu. Nah, saya sharing aja gitu. Yang pertama misalnya soal perkuliahan. Jadi pertukaran siswa, kami ngambil pertukaran pelajar dalam arti mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain. Nah, betul yang tadi sudah dikatakan, kami memang agak terbatas karena tidak bisa mengambil di bawah, tapi harus mengambil yang sama. Jadi karena Duta Wacana Fakultas Teologi akreditasinya A, jadi hanya bisa A. Nah, yang di kalangan Persetia kan memang terbatas, gitu kan. Jadi akhirnya kami melakukan kerjasama di dalam lingkungan AFKI itu, Asosiasi Filsafat Keilahian. Jadi kami mengambil beberapa mata AFKI menawarkan, setiap program studi menawarkan mata kuliah itu, lalu sebenarnya kami tawarkan kepada mahasiswa. Nah, kami tawarkan kepada mahasiswa, lalu mahasiswa akan memilih, dan itu harus dimasukkan di dalam daftar mata kuliah tawaran ketika mahasiswa registrasi, sehingga itu masuk di dalam record mata kuliah yang diambil. Nah, terkait dengan pembayaran, ini waktu itu kesepakatan yang di AFKI adalah bahwa mahasiswa membayar ke fakultasnya sendiri, tapi dia bisa ikut kuliah di fakultas yang lain, gitu kan? Karena waktu itu belum diatur juga soal bagaimana pembayaran, transfernya, dan sebagainya. Jadi waktu itu disepakati, ya sudah, misalnya mahasiswa Duta Wacana mau ngambil kuliah di STT Jakarta, karena waktu itu kami ngambil juga, ada yang ngambil di STT Jakarta, dia tetap bayar di Duta Wacana, tetapi dia kuliahnya di STT Jakarta, tidak ada kami transfer ke STT Jakarta gitu. Atau juga ke yang di Malang, di sekolah Katolik di Malang itu beberapa mahasiswa kami juga ikut. Atau di dalam lingkungan Duta Wacana sendiri ada beberapa program studi yang mahasiswa mengambilnya, lalu ya udah nggak perlu bayar ke program studi yang lain, tapi ya mereka bayarnya ke fakultas. Nah, ini memang perlu diatur. Pengalaman kami adalah bagaimanapun juga perlu, karena ini kan terkait dengan CPL kita juga. Jadi kampus juga bagaimanapun menurut saya baik kalau menyeleksi, dan kami menyeleksi mana mata-mata kuliah yang bisa ditawarkan. Jadi kami tawarkan itu sebagai bagian dari registrasi yang mahasiswa perlu. Jadi nanti mahasiswa tinggal milih langsung aja. Nah, memang lalu itu dibutuhkan seperti yang tadi dalam diskusi di awal, perlu dibutuhkan dosen pendamping. Bapak Ibu, dari pengalaman kami dengan seluruh teman-teman di universitas, dosen pendampingnya ini tidak harus dosen yang bidangnya sesuai atau punya kepakaran yang sama, ya. Tidak harus, pengertiannya bukan di situ, karena yang dimaksudkan dengan pendamping ini adalah bahwa dia cuma hanya semacam monitor aja, mahasiswa ini ambil kuliah dan sampai pada akhirnya semua selesai, dia yang akan menjamin
menolong sampai mahasiswa dapat nilainya dan sebagainya. Jadi cuma sebenarnya lebih administratif, bukan sangat akademik gitu kan. Jadi lebih administratif. Nah, seperti yang tadi dikatakan Bu Asna, tinggal diatur juga bagaimana penghargaan terhadap dosen tersebut gitu. Karena ini kan dilakukan di luar tugas yang dia lakukan. Nah, itu terkait dengan perkuliahan yang dilakukan. Nah, cuma memang kemarin itu beberapa kendala yang tidak bisa mahasiswa terlalu banyak, dan apalagi yang di semester ini kami tidak ada mahasiswa yang ambil, karena itu juga persoalannya adalah waktu perkuliahan yang tadi sudah disampaikan. Misalnya teman-teman STT Jakarta menawarkan beberapa mata kuliah untuk bisa diambil ya. Kami juga menawarkan beberapa mata kuliah, tapi kan persoalannya waktunya. Teman-teman STT Jakarta awal Januari sudah mulai kuliah ya Bu Yusti ya, untuk semester. Iya, sampai Iya. April. Ya. Iya. Itu akhir Februari baru mulai kuliah dan belum registrasi kan. Jadi kalau belum registrasi kan mahasiswa belum bisa menentukan mana mata kuliah yang diambil. Nah, karena itu waktu yang sharing pertama tadi itu saya katakan persoalannya di situ gitu. Jadi bagaimana mengkoordinasikan mata kuliah atau jadwal kuliah yang ada, kecuali kalau misalnya nanti kita lalu bisa atur. Memang agak sulit juga mau menyamakan semua sama, tapi kita kalau misalnya kita sepakat lalu bisa bagaimana kompensasi dengan keterlambatan mengikuti perkuliahan karena perbedaan waktu itu. Nah, itu yang pertama terkait dengan perkuliahan. Nanti bisa ditambahkan lagi. Yang kedua itu terkait dengan praktek magang. Nah, ini bukan sebenarnya yang dikatakan Bu Asnat itu magang bersertifikasi yang 1-3 semester itu ya. Tapi bisa juga ada praktek kemahasiswaan. Jadi jadi kami jadi dia namanya praktek masyarakat, praktek kemasyarakatan itu. Nah, itu bisa dipakai dengan yang kalau di Duta Wacana itu namanya stase, mungkin di STT Jakarta CP atau yang lain juga punya program-program yang sama. Nah, cuma betul seperti yang dikatakan Bu Asnat, kami istilahnya membijakinya begini. Jadi kami memberikan kesempatan nih mahasiswa bisa praktek di rumah sakit atau di gereja atau di sekolah. Nah, yang di rumah sakit dan di sekolah itulah yang kami pakai sebagai MBKM, karena kalau dia dilihat sebagai kegiatan rutin yang sama dan semua mahasiswa ngambil bersama-sama, itu enggak bisa gitu. Itu enggak bisa. Lalu mereka yang mengambil di sekolah-sekolah dan rumah sakit itulah yang kami masukkan sebagai MBKM. Nah, cuma memang ini yang perlu bagaimana menghitung 20 SKS-nya itu, dan ini yang masih terus juga jadi katakanlah bagian dari pemikiran fakultas atau program studi terkait dengan perhitungan ini. Karena nanti bagaimana? Karena pasti otomatis kalau dia sudah punya 20 SKS hanya dari satu mata kuliah, itu berarti ya yang lain juga akan semakin berkurang. Nah, cuma mau disetarakan dengan mana nih? Ini dianggap masuk mana, itu yang perlu duduk bersama dan didesain. Lalu yang berikut lagi, yang program yang kami juga dapat terkait dengan hibah, itu adalah penelitian sosial. Jadi itu masuk di dalam kategori penalaran ilmiah, gitu ya. Jadi kami ambil untuk penelitian. Nah, itulah yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya mereka melakukan kuliah penelitian, metodologi penelitian ya. Lalu dari situ kami meminta mereka untuk membuat proposal, melakukan penelitian, lalu ada dosen-dosen pendamping. Nah, itu yang lalu dianggap sebagai MBKM. Lalu yang keempat itu yang menjadi program bersama antara Fakultas Teologi dan STT Jakarta, itu berkaitan dengan social immersion, itu pelayanan kepada masyarakat itu ya. Itu yang juga dijadikan sebagai bagian dari MBKM. Jadi sebenarnya ada program yang bisa intinya ada program yang bisa kita kerjakan sendiri, ada program yang bisa kita kerjasamakan dengan fakultas atau dengan prodi-prodi yang lain atau dengan perguruan tinggi yang lain. Nah, memang betul pengalaman adalah bahwa
soal biaya itu yang perlu dipikirkan. Dan sebenarnya kalau ini konsekuensinya kalau dilihat dari aturan MBKM juga dan pengalaman Duta Wacana kebetulan karena kami tidak melakukan hal itu ya, karena kami cuma ikut kuliah dan itu pun masih online, Nah, tetapi kalau yang dilihat dari beberapa teman-teman di fakultas yang lain, seperti yang karena kan kami selalu ada koordinasi bersama, kalau sampai kita membuka MBKM sebuah mata kuliah atau kita membuka diri kampus kita untuk MBKM, lalu kita promosikan, orang akan daftar. Kalau kita terima, itu konsekuensinya gratis sebenarnya, ya. Jadi nanti kita bisa melamar beasiswa, kalau kementerian setuju akan ada biaya yang juga ditanggung oleh kementerian, tapi ada juga biaya yang ditanggung oleh sekolah yang dituju, termasuk ya tempat penginapannya juga gitu. Jadi istilahnya begitu. Jadi kalau misalnya kita mau gampang ya udah tinggal kasih dia tempat tinggalnya di asrama, lalu itu yang mempermudah kita. Lalu ya ikut makan dengan asrama. Jadi sebenarnya begini, mahasiswa itu datang hanya menyediakan diri saja gitu. Jadi tidak ada. Nah, karena itu sebenarnya kalau dalam tanda kutip beban yang dari pengalaman teman-teman di Duta Wacana itu, bebannya sebenarnya adalah di sekolah yang membuka program MBKM itu gitu kan. Yang mau menerima siswa yang mahasiswa yang lain datang itu. Nah, karena itu memang lalu agak dibatasi juga sih. Cuma 1, 2 orang, 3 orang yang untuk datang karena ini terkait dengan biaya. Nah, itu aja dulu sharing saya, Bu Yusti, nanti lalu kita bisa diskusi lebih lanjut lagi kalau misalnya ada pertanyaan saya yang belum saya sampaikan bisa saya jelaskan tambahan lagi. Terima kasih Bu Yusti, Bu Asna, terima kasih Pak Oce untuk penjelasan dan sharing pengalamannya. Saya buka kesempatan kepada Bapak Ibu dari sekolah yang lain jika sedang melaksanakan atau sedang mempersiapkan dan mau membagi pengalaman dengan kita, dipersilakan. Ya. Ya bisa, Bu Yusti. Ya, silakan, bagus. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusti. Jadi STFT Jakarta masih belajar begitu ya untuk menerapkan MBKM ini. Tadi Pak Oce sudah menjelaskan bahwa Duta Wacana Fakultas Teologinya dengan kami sudah mulai tahun lalu, walaupun seingat saya baru 1 ya Pak Oce waktu itu mahasiswa. Iya. Nah, saya tidak akan mengulang penjelasan Pak Oce yang sudah cukup baik tadi ya, bisa kita mengerti. Saya hanya mau menambahkan apa yang sedang kami rencanakan. Yang pertama itu MOU dengan Fakultas Teologi UKDW. Nah, jadi tadi di dalam presentasi Bu Asnat ada satu poin yang menurut saya penting, yaitu kerjasama. Nah, jadi kalau kita mau misalnya melakukan pertukaran mahasiswa, maka penting bagi kita, menurut pengalaman kami, untuk membuat MOU supaya jelas di situ. Jadi misalnya mengenai biaya perkuliahan, kalau sudah ada MOU-nya kan jelas. Jadi program ini gratis, mahasiswa yang datang ke kampus kami tidak perlu bayar, bayarnya di Duta Wacana aja, begitu juga sebaliknya. Nah, misalnya itu ya, itu sudah dengan MOU misalnya kita sudah menjawab persoalan finansial untuk mahasiswa. Jadi gratis begitu ya, karena pada prinsipnya ini hak mahasiswa untuk mengambil kuliah di tempat lain. Kewajibannya itu kewajiban di tempatnya sendiri, kira begitu. Nah, inilah yang kami lakukan misalnya dengan UKRIDA. Jadi kami akan menandatangani MOU untuk pertukaran mahasiswa di semester ganjil yang akan datang dengan Fakultas Psikologi. Nah, kenapa Fakultas Psikologi? Karena kita kan tahu ya, kalau sebagian besar dari
lulusan kita akan kembali ke jemaat, maka disiplin ini penting untuk misalnya menambah pengetahuan, keterampilan untuk pengembalaan misalnya. Ya, jadi kami akan melakukan kerjasama seperti itu, ada MOU-nya. Nah, di dalam MOU itu segala hal bisa kita sepakati, sehingga nanti mahasiswa ya tadi yang seperti dikatakan Pak Oce, ya tinggal kuliah aja. Semuanya sudah diatur di dalam MOU itu. Dan yang penting lagi memang itu soal konversi ya. Jadi kalau sudah ada MOU, maka konversi itu harusnya bisa disepakati. Yang penting memang dukungan dari institusi kita masing-masing, dari kampus kita masing-masing. Kita mendukung mahasiswa-mahasiswi untuk memperoleh haknya, belajar dengan merdeka. Kalau kita semua sudah sepakat, saya pikir semua bisa berlangsung dengan baik ya. Jadi kita punya visi misi yang sama untuk MBKM ini. Nah, yang kedua ini saya cuma mau sharing pengalaman dengan program yang ditawarkan oleh pemerintah ya. UKDW kalau dibandingkan dengan STW Jakarta punya kelebihan privilege karena ini sebuah universitas sehingga banyak yang bisa diurus oleh universitas. Jadi fakultas teologinya bisa bisa langsung join gitu ya, ikutan. Tapi kalau untuk STFT Jakarta itu agak sulit juga. Saya boleh share screen ya, Bu Isti ya? Ya, silakan, bagus. Semoga bisa. Sebentar. Nah, UKDW pasti sudah memanfaatkan beberapa program ini. Nah, kita sebenarnya bisa juga, tapi sekali lagi tadi sudah ditekankan ya, tergantung kurikulum kita, capaian CPL-nya itu apa begitu. Nah, programnya ini banyak memang ya, dan kalau memang pas begitu ya, kita bisa mengolahnya, mahasiswa-mahasiswi kita punya banyak kesempatan. Yang pernah dicoba itu misalnya magang ini. Nah, magang ini banyak sekali ini. Terakhir yang diikuti oleh mahasiswa kami, tapi akhirnya nggak jadi karena ternyata apa yang ada di sini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, atau ini ya. Nah ini. Nah kalau ini contoh aja, kalau kurikulum kita cocok, artinya memberi kesempatan bagi mahasiswa kita untuk mengembangkan diri dan ada hubungannya dengan accounting, dengan administrasi, dengan ini, ya kita bisa pilih sebenarnya ini. Ini bersertifikat 5 bulan, bisa dilakukan dari manapun, misalnya ini ya. Konversinya dijamin oleh Kemendikbudristek, jadi pasti sah ini 20 SKS. Ini waktunya Februari sampai Juni 5 bulan. Nah, kalau prodi kita sudah setuju ya, Kaprodinya, senatnya juga setuju. Oh boleh, mahasiswa boleh ambil ini ya silakan. Berarti selama Februari sampai Juni itu mahasiswa mengambil program ini. Jadi ini cuma contoh. Kalau sekali lagi kalau prodi kita memang sepakat ya untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil ya satu dari segudang atau begitu banyak program pemerintah, maka itu sebenarnya bisa terjadi. Nah, cuma ini problem. Saya sudah konsultasi juga dengan administrator untuk pangkalan data Dikti yang kita harus melapor ke sana ya. Bagaimana misalnya kalau program pemerintah ini jadi semester tambahan begitu. Jadi sudah selesai, atau di tengah jalan ya belum selesai, mahasiswa kita ambil
salah satu program magang misalnya 20 SKS satu semester, itu kan berarti dia harus mengambil kegiatan itu ya selama satu semester, dan dia tidak mengambil kuliah sehingga tambah panjang itu. Jadi tambah satu semester, atau kalau mau tambah lagi jadi 2 semester. Akibatnya studinya tambah 1 tahun. Nah, apakah itu akan berpengaruh misalnya untuk akreditasi? Apakah nanti akan diperhitungkan oleh BANPT? Jadi tambah lama. Padahal kita mau mendukung program pemerintah, tapi karena kurikulum kita sudah seperti ini, maka yang paling masuk akal misalnya menambah masa studi. Nah, apakah itu akan berpengaruh pada akreditasi program studi kita misalnya, begitu. Nah, saya pikir itu saja Bu Yusi yang bisa kami sampaikan dari STFT Jakarta. Jadi kami juga sedang belajar ya untuk menerapkan program pemerintah ini. Yang segera akan terjadi adalah kerjasama dengan Fakultas Psikologi dari UKRIDA semester depan. Itu saja. Terima kasih Bu Yusti. Ya, terima kasih Pak Agus. Bu Yusti Bapak bisa Ibu, sedikit nambah, Bu Yusti. silakan Bung Oce. Iya, terkait dengan yang tadi Pak Agus katakan konversi. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting Bapak Ibu, karena kita harus membuat mata kuliah yang bagaimana mengkonversi kuliah-kuliah yang diambil mahasiswa. Padahal kan kita juga punya istilahnya konsistensi dalam pelaporan di PDDikti. Nah, sementara mahasiswa mau mengambil sebuah mata kuliah yang ya bisa saja ada di kurikulum kita, tapi bisa juga sama sekali tidak ada, dan kita menyarankan mahasiswa untuk mengambil yang tidak ada di kita. Nah, karena itu kita harus membuat mata kuliah yang bisa lalu untuk menjadi wadah untuk mata kuliah tersebut. Karena kan gini, di PDDikti kita tidak bisa setiap semester ada mata kuliah yang baru-baru, dan lalu kan akan ditanya, ini kok mata kuliah ini kok tidak diajarin terus gitu ya. Nah, kita bisa saja melaporkan itu sebagai MBKM, tetapi pertanyaannya dia sejalan dengan mata kuliah yang mana gitu kan. Nah, karena itu misalnya kami membuat di Duta Wacana di Fakultas Teologi terutama, kami membuat mata kuliah yang agak lebih general namanya gitu, supaya bisa menampung mata kuliah yang diambil mahasiswa dari bidang mana saja. Misalnya yang kami buat itu misalnya Kapita Selecta Perjanjian Lama, Kapita Selecta Perjanjian Baru, lalu Kapita Selecta Etika misalnya, atau Kapita Selecta Pembangunan Jemaat apa. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah apapun selama kita membayangkan, oh misalnya tadi kayak Pak Agus bilang ambil accounting, oh ini masih bisa dimasukkan dalam pembangunan jemaat atau penata layanan, udah masukin dia ke situ. Jadi mahasiswa ngambil, dia dapat nilainya kita masukin di dalam Kapita Selecta itu gitu, dalam mata kuliah Kapita Selecta yang dikonversi ke Duta Wacana punya mata kuliah, nama mata kuliah begitu. Jadi perlu begitu, karena ini juga terkait dengan pelaporan karena kan kita sebenarnya belum sinkron semua nih. PDDikti kita harus melaporkan mata kuliah yang betul-betul ada dalam kurikulum kita, sementara kalau diambil yang lain ini kan tidak bisa setiap saat beda. Jadi harus dibuat dia kali, dan itu yang dilakukan oleh Duta Wacana secara keseluruhan. Jadi kami membuat mata kuliah yang bisa mengakomodasi atau katakanlah semacam kantong begitu, mahasiswa mau ngambil apapun ya tinggal dimasukin ke kantong yang sesuai dengan nama mata kuliah. Begitu Bu Yusti, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Oce. Bapak Ibu, satu lagi mungkin ada yang mau berbagi sebelum saya pindah pada topik-topik yang akan kita percakapkan bersama untuk mungkin kita sepakati. Ya, saya Bu Yusti dari STT. Ya, silakan Pak Abiatar. Ya, terima kasih. Ya, ini berbagi pengalaman karena kami juga sudah belajar dan ya sedikit menerapkan di 2 prodi, yaitu prodi Pendidikan Agama Kristen dan Teologi. Tetapi memang dalam pengalaman kami itu yang tadi saya bilang belum diterapkan dosen pembimbingan ya untuk BMK Merdeka Belajar ini. Tetapi semester ganjil kemarin anak-anak sudah belajar di Fakultas Islamologi, memperdalam Islamologi di UIN Makassar, kemudian ilmu ekonomi dan hukum
Indonesia di UKI Paulus dan musik gereja di St. Jeffrey. Nah, yang lain masih dalam sebatas MOU ya, misalnya dengan UKI Toraja, kemudian JPAB Nasional, Jaringan Peduli Anak Bangsa, dan satu ini yang kami jejaki MOU-nya sudah terjadi dan akan ditindaklanjuti dengan kerjasama termasuk juga dalam magang dan sebagainya. Ini ICRC, International Cross Red, itu ya, Komite Palang Merah Internasional, yang nanti di Manado tanggal 12 kami akan bertemu untuk mungkin situ juga bisa ada semacam MUA untuk bagaimana supaya apakah juga bisa di ICRC ini mahasiswa kami bisa magang atau apa untuk bisa menunjang MBKM ini. Nah, jadi itu Bu Justi pengalaman, tapi mungkin juga sekaligus di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa diberikan masukan. Apakah kalau tidak ada dosen pembimbing karena sudah terjadi semester ganjil kemarin, bisa kami klaim itu, atau memang harus wajib untuk dosen pembimbing, karena kami dengan institusi di mana mahasiswa kami mengambil Merdeka Belajar itu juga tidak ada informasi kalau mereka menuntut dosen pembimbing ya. Jadi dan kemudian karena ini kan disebut mata kuliah pilihan ya. Jadi prinsip kami adalah bahwa mahasiswa yang mengambil MBKM ini kemudian akan dianggap sebagai mata kuliah pilihan untuk melengkapi 8 mata kuliah pilihan yang ada di prodi. Nah, ini karena beberapa kali juga ada memang seminar dari Dikti ya. Lalu kemudian itu sepertinya kami memahami seperti itu. Nah, memang kami juga setuju dengan ide bahwa akan seperti kemarin kami dengan Universitas Negeri Makassar, UNEM Makassar, sudah bicara melalui saya sebagai wakil satu untuk bagaimana supaya UNEM juga bisa mengutus mahasiswanya untuk MBKM di STI Makassar, karena mereka memang sudah diajar agama ya, ada juga dosen-dosen Kristen yang mengajar agama, pendidikan agama Kristen di UNEM, tetapi mereka bilang bahwa apa yang bisa sebetulnya menjadi daya tarik untuk kami utus mahasiswa ke sana. Jadi saya bilang ya termasuk ini apa yang tadi Kapitas Lekta Etika ya. Jadi juga kami jejaki, dan Prof Suding yang bagian penjamin mutu juga bilang, oh ya kalau begitu kita akan bertemu untuk MOU dan seterusnya. Jadi mungkin kayak begitu juga ya, dalam pertemanan mungkin kita bisa menagih juga bagaimana apakah ada perguruan tinggi sekuler yang mau untuk MBKM di situ kita, karena kalau kita hanya mengutus mungkin itu juga tidak terpenuhi secara sejati ya. Artinya sepertinya kita tidak diminati oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang sebetulnya itu diharuskan juga. Ya, terkait dengan Merdeka Mengajar, kami tidak pernah lulus Bu Justi ya. Mahasiswa kami selalu mengajukan kemarin, tapi tidak ada yang lulus untuk bisa mengajar, termasuk dosen yang pembimbing juga itu tidak pernah kami lolos menurut berita di laman MBKM itu. Ya, itu saja Bu Justi informasi dari STI Inti Makassar mewakili pimpinan. Terima kasih. Masih bisa satu Bu Justi? Silakan Pak Rudi, ya, mungkin sekitar 5 menit begitu ya. Oh gitu ya. Sebenarnya saya mau minta masukan karena melanjutkan pertanyaan tadi pagi sama Ibu Asna ya. Bisa nggak saya share screen untuk overview sebentar? Observasi bisa? Bisa Pak, silakan. Untuk yang kami sedang merancang, ini kurikulum kami untuk sedang merancang untuk ke Merdeka Belajar, dan seperti yang dijelaskan tadi, kemudian ya ini kami rancangan kurikulum karena di sini ada Duta Wacana dan STI Jakarta ya, jadi masukan. Ada 4 semester itu untuk prodi kami ya, kemudian di luar kampus atau di luar prodi itu
semester 5, 6, dan 7. Kemudian yang saya tanyakan tadi, karena kami masih satu prodi, tetapi tentu kami harus bermitra dengan prodi yang lain di STT lain. Kalau tadi dari Duta Wacana kan sudah universitas ya, jadi sudah ada fakultas dan banyak prodinya. Sementara kami STT hanya satu prodi untuk S1 ya. Jadi tentu kami mengalami banyak kesulitan berkaitan dengan mahasiswa. Misalnya kami sudah siapkan kurikulum seperti ini karena kami kaitkan dengan ini pembagian sampai ke kaitkan dengan KKNI karena kita berangkat dari profil yang akan dicapai nanti pada saat mereka selesai. Mereka profil mereka itu ada 3, pengelola pelayanan gerejawi, pendidikan Kristen, dan konselor atau penyuluh begitu. Kemudian kami sudah merancang lagi kaitan dengan KKNI dan sampai ke memperbaharui kurikulum seperti ini. Nah, cuma yang saya tanyakan tadi pagi, kami punya pilihan minat. Nah, pilihan minat ini karena prodi teologi, pilihan minat pengembalaan, konseling, pendidikan. Nah, dengan SKS yang mal itu mereka mengambil 12 SKS. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah kalau tidak, karena begini, untuk merdeka itu kan hak mahasiswa. Tapi kalau mereka tidak mau memilih, misalnya kita sudah sediakan begini, tapi mereka tidak mau memilih, akhirnya yang mereka itu berarti tetap di kampus, tetap kuliah di tempat. Nah, kebijakan kami, kalau seandainya kami sudah buat MOU dengan ST lain, memfasilitasi mereka. Tapi kalau mahasiswa tidak memilih kuliah di luar kampus, di luar ST, di luar PT, perguruan tinggi kami, ingin kuliah di kampus kami, itu juga pilihan kan? Nah, kami mengarahkan mereka untuk memilih di bidang minat atau konsentrasi. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Asna dan teman-teman senior dari Duta Wacana, apakah bisa kalau kebijakan seperti itu? Mereka tidak mau memilih kuliah di luar perguruan tinggi kami, di prodi yang berbeda. Tapi mereka tetap di kampus, sementara diminta supaya mereka berbeda dari prodi yang maksud saya berbeda dari bidang minat awal mereka, karena ini sudah semester 6, 7, dan 7 begitu. Nah, itu apakah bisa dengan cara begitu? Itu saja pertanyaan kami. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ibu Asnat mau merespons atau saya? Ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa untuk MBKM ini tidak bisa untuk bidang minat. Jadi hanya antar prodi dan di luar PT, antar PT dan antar prodi. Tapi kalau bidang minat itu tidak dihitung, ya, tidak dianggap sebagai MBKM, ya, seperti itu, ya Pak. Jadi memang kalau kita mau supaya ada mahasiswa yang mengambil, memang itu harus disesuaikan dengan CPL. Kalau kita sesuaikan dengan CPL kan mau nggak mau mahasiswa akan mengambil gitu. Jadi kalau dia ambil mata kuliah itu yang di prodi lain atau di perguruan tinggi lain itu kan untuk melengkapi CPL yang dia sudah ambil. Jadi bukan sesuatu yang baru sama sekali, gitu, tapi sudah ada di dalam kurikulum kita. Makanya memang kita perlu bicarakan bersama tentang kurikulum kita. Ya, antar sekolah persetia supaya nanti memudahkan mahasiswa untuk mengambil di perguruan tinggi yang lain. Seperti itu. Memang selama ini kita akan membahas mahasiswa memilih mengambil di luar. Persoalannya kalau mahasiswa tidak mau mengambil di luar,
Enggak apa-apa. Itu kan kebebasan Oh mahasiswa. ya, ya. Berarti dia tetap ikut kurikulum dalam gitu ya. Ya, benar. Baik, baik. Makasih Bu. Ya. Jadi kalau mahasiswa tidak mengambil keluar, tidak masalah, tapi kampus punya kewajiban memang. untuk menyediakan dan Ya, memberikan ya, fasilitasi. Ya. Ya, fasilitasi MOU pasti ada. Ya. Ya. Makasih Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Bapak Ibu sekalian, bolehkah kita pindah pada pokok-pokok yang mau kita bicarakan? Terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah berbagi pengalaman dari sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita juga terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pokok yang pertama yang akan kita bicarakan yaitu terkait dengan model pengembangan yang bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi bisa di antara kita anggota Persetia, tetapi juga anggota Persetia bersama-sama, lalu mungkin kita mengambil ke perguruan tinggi yang lain yang di luar dari anggota Persetia. Silakan kalau ada komentar atau masukan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilakan terkait dengan yang pertama ini. Sebelum ada yang lain, bolehkah saya menyampaikan sesuatu, Bu? Ya. Baik, Bapak Ibu. Mungkin yang mudah dulu kita mulai ya. Yang pertama, bagaimana mengimplikasikan program ini di dalam perguruan tinggi kita dalam rangka membangun fasilitas yang bisa menjadi keputusan si mahasiswa. Itu dulu satu. Kemudian yang kedua, membangun pelaksanaan implementasinya antar perguruan tinggi atau antar prodi. Dan untuk ini kita perlu sepakati mana yang bisa dilakukan antar perguruan tinggi dan antar prodi. Ini yang mana saja yang bisa dilakukan. Mungkin yang efektif adalah seperti model pertukaran pelajar ya, atau kuliah di perguruan tinggi lain begitu, atau di prodi lain mungkin. Itu mungkin bisa kita sepakati apakah program itu bisa kita lakukan. Nah, kalau itu mau dilakukan, tentu harus kita daftarkan dulu prodi dan perguruan tinggi yang akreditasinya apa. Karena ya kalau yang tinggi kan misalnya yang A, dia hanya ke A. Tapi kalau yang baik, dia bisa pilih ke B dan ke A, kan begitu ya. Nah, mungkin daftar ini perlu. Kemudian yang ketiga, perlu mata kuliah apa saja kira-kira yang dimungkinkan untuk itu. Apakah untuk semua mata kuliah dimungkinkan atau ada pembatasan yang hanya berkaitan dengan skills? Tidak lagi yang berkaitan dengan teori-teori atau yang lain-lain. Yang berkaitan dengan skill saja yang membuat dia mampu melayani atau menciptakan lapangan kerja gitu. Mungkin ada inventarisasi dulu yang bisa kita lakukan secara bersama sehingga perguruan tinggi anggota kita ini bisa mendesain masing-masing kurikulumnya. Bagaimana kalau begitu kira-kira yang kita bicarakan dulu, Bu Justi? Pikiran saya ya. Terima kasih. Ya, Pak Jontor. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan di antara kita, anggota Persetia begitu, lalu pastinya memang untuk pemetaan mata kuliah tidak bisa dengan segera kita lakukan begitu ya. Mungkin nanti follow up dari ini kami menerima dari Bapak Ibu, lalu kemudian itu yang akan kita bagikan sebagai informasi kepada semua sekolah yang lain supaya melihat kemungkinan mahasiswanya bisa ke mana saja. Bisa begitu Pak Jontor untuk yang ya. Bisa dari Siantar dulu kasih Ya, komentar. silakan Pak Hulman ya. Oke, kalau Persetia mau buat standar secara prinsip bahwa seluruh anggotanya terbuka untuk melakukan kampus merdeka, saya kira itu satu langkah dulu. Terus bagaimana nanti melaksanakannya? Di program S2 waktu itu ada kuliah alih tahun, sehingga nanti Persetia aja yang membuat di semester pendek ada kampus merdeka, lalu kampus itu dihunjuk oleh Persetia sebagai host, kampus itu nanti mengeluarkan nilainya.
tentu dengan prinsip Pak Jontor tadi, ada 1-2 mata kuliah yang dilakukan di situ, sehingga dia tidak perlu 1 semester di satu kampus itu, tetapi nanti konversinya seperti penghitungan ulang berapa tatap muka dalam 1-2 minggu. Kalau kampus kami tentu ini sangat dogmatis, tidak semua mata kuliah diperbolehkan diikuti di luar kampus, karena ini didukung oleh satu sinuri tunggal. Jadi kalau mata kuliah yang bersifat keilmuan, tidak menyinggung dogma, kami oke. Jadi ini dulu prinsip yang saya kira boleh nanti dalam waktu cepat kita laksanakan bersama. Itu dulu pikiran dari kami, makasih. Ya, terima kasih Pak Hulman. Jadi Pak Hulman mengambil contoh pada level S2 kuliah alih tahun atau yang sekarang kita kenal dengan summer school. Apakah memang kita mau model seperti itu? Tapi ada catatan juga dari Pak Robi, dari 8 program MBKM itu, kira-kira mana yang bisa segera kita laksanakan. Lalu dari situ kita bisa segera memfollow up-nya. Saya ingatkan Bapak Ibu saja dengan 8 itu ya. Ya. Jadi ini kira-kira yang dimaksud ya Pak Robi ya. Ya benar Bu Yusti. Jadi Ya, kita kan termasuk kan penelitian yang kita bicarakan ini kan. Dan ya. kalau lihat itu seperti dari sekarang kan ada yang harus memang kerjasama. Dan untuk hal-hal yang besar kan itu kadang-kadang ada persyaratan jumlah mahasiswa juga. Jadi perlu kita digandeng oleh kelompok yang universitas yang punya fakultas geologi, karena tentu sebagai institusi mereka punya banyak mahasiswa, kita yang kecil-kecil itu yang lain bisa digandeng oleh mereka. Kita perlu tentukan, saya kira kita perlu tentukan yang mana yang bisa kita lakukan. Memang ini sangat banyak dan sangat baik, tetapi yang mana yang kita bisa kerjakan dalam waktu dekat. Lakukan semuanya tentu agak sulit juga. Seperti kami dekat dengan Intim di sini, kami sudah MOU dengan Intim. Tapi tentu tidak serta-merta walaupun kita MOU lalu bisa dijalankan, karena ternyata di lapangan ada saja. Tapi Intim sudah mengirim, sempat ada mahasiswa sudah studi di kami. Tapi faktor seperti tadi ada teman yang jelaskan, waktu masuknya kami mulai perkuliahan tidak sama. Sehingga ketika mereka sudah registrasi, kami belum. Terima kasih Bu Yusti. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain dari 8 yang ada, termasuk juga ada beberapa catatan tadi, kira-kira yang paling memungkinkan mana, lalu itu yang akan segera kita tindak lanjuti. Bu Yusti. Ada tanggapan Bu Yusti? Kasih, ya silakan Pak. Ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Jadi prinsipnya tadi saya setuju usul Pak Hulman. Konkretnya bisa nggak misalnya Persetia menjadi semacam koordinator untuk ada 3 ya, ada 3 dari 8 itu yang menurut saya, menurut kami memungkinkan dulu di awal ini adalah pertukaran pelajar, lalu kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan dan penelitian atau riset. Jadi ada 3 itu dari 8 yang mungkin bisa ini Persetia bisa mengkoordinasikan kegiatan ini di antara sekolah-sekolah teologi anggota Persetia. Demikian dulu Bu Yusti, terima kasih. Terima kasih Pak Alokasi. Dari Bapak Ibu yang lain masih ada? Silakan Pak Naek. Ya. Ya, selamat sore bagi kita semuanya. Apakah suara saya kedengaran, Bu? Jelas Pak. Ya. Ya, karena di Bandar Baru ini kami di gunung, jadi signal itu bisa hilang-hilang. Maafkan kami kalau nanti suara kami hilang-hilang juga. Saya melihat bahwa kampus Merdeka ini sebenarnya memang merupakan proyek yang sangat tepat bagi sekolah teologi. Secara khusus di mana sekolah-sekolah teologi ini bisa bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada sekolah teologi.
secara khusus di dalam pelayanan ya. Kalau kami SDT Gereja Metodis Indonesia ini, memang umumnya semua akan menjadi pelayan gereja. Kami sudah mendata sekitar 99% alumni kami itu menjadi pelayan di gereja. Ada beberapa persen, mungkin 0, sekian menjadi PNS. Selebihnya memang menjadi pelayan gereja dan tidak ada yang pengangguran. Nah, berhubungan dengan itu, ada satu program yang sangat menarik yang mungkin sekolah-sekolah teologi harus nyatakan. Apalagi dengan situasi keberadaan kita di Indonesia yang sangat riskan dengan situasi kemanusiaan kita oleh disebabkan agama-agama yang diarahkan untuk masuk-masuk radikal, maka kami sebetulnya mengusulkan adanya satu pekerjaan dari STT yang mungkin Persetia bisa merancang program untuk proyek kemanusiaan yang menjadi bagian daripada Kampus Merdeka. Sebagai wujud daripada representatif gereja dan sekolah-sekolah teologi di Indonesia. Mungkin ini bisa ada wacana yang akan dikerjakan oleh Persetia ke sana, yang mungkin memudahkan bagi kita semua STT bergabung untuk melakukannya gitu. Kalau dalam soal penelitian, pertukaran pelajar dan sebagainya baik, tetapi mari kita juga kritis melihat konteks masalah keindonesiaan pada masa kini. Itu saja Ibu, sebagai orang yang memang sering berada di dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Saya sebagai Ketua STT ini menyampaikan usulan saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Naik. Saya catat satu usulan penting, yaitu terkait dengan program untuk proyek kemanusiaan. Jadi desainnya akan ada dari Persetia, lalu kemudian kita berfokus pada wilayah atau daerah tertentu, lalu nanti akan mahasiswa-mahasiswa dari sekolah-sekolah anggota Persetia akan terlibat bersama begitu ya dalam proyek kemanusiaan itu. Bapak Ibu, untuk poin yang pertama ini, apakah masih ada catatan atau masukan terkait dengan model pengembangan sebelum kita berpindah pada poin yang kedua? Saya Ibu. Ya, Bung Martinus silakan ya. Ya, terima kasih Ibu. Pada prinsipnya saya setuju untuk penjajakan awal itu adalah mungkin kita pertukaran untuk mahasiswa, untuk magang. Tapi kita mesti mungkin melihat bagi per wilayah Persetia mengakomodir. Karena catatan kami beberapa kali juga mahasiswa di Indonesia Timur kalau kuliahnya jam sampai malam itu bertabrakan dengan mereka misalnya praktek di jemaat. Kalau misalnya dosennya dari Indonesia Barat, kan penyesuaian waktu itu juga bisa bermasalah. Jadi apakah kalau mau disetujui saya penelitian ataupun juga sebagainya, mungkin bagi per wilayah, karena sesuai dengan waktu yang ada. Itu mungkin usulan dari saya, Ibu. Terima kasih. Mohon izin bertanya, Bu Justia. Boleh saya kasih penjelasan dulu sebelum pertanyaan itu? Ya, silakan. Yang 8 itu di luar kampus. Betul. Ya. Jadi kita membicarakan yang antar prodi dan antar perguruan tinggi. Itu untuk belajar di kelas. Sedangkan yang 8 itu di luar kampus. Jadi kita mitra dengan lembaga-lembaga lain, ya, lembaga sosial dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kayaknya kita harus fokus untuk yang sekarang ini ya, kalau kita mau bicarakan mungkin yang antar kita gitu ya, antar sekolah. Ya, tentang kurikulumnya, mata kuliahnya yang bisa kita kerjasamakan di mana. Ya, ini usul saja. Ya, karena yang 8 itu dengan mitra lembaga lain di luar kampus. Ya, demikian Bu Yusti. Terima kasih. Ya, Ibu Asnat. Jadi kalau mengikuti penjelasan Ibu yang terakhir, ada beberapa catatan tadi dari Ibu Bapak yang lain. Kalaupun kita akan bekerja sama dengan prodi atau di antara Persetia, maka mata kuliah yang akan diambil lebih pada mata kuliah pilihan, tidak
yang wajib begitu, karena memang beberapa sekolah dimiliki oleh satu institusi atau satu gereja saja, jadi ada kewajiban-kewajiban memang yang harus dipenuhi gitu. Ya. Ya, mungkin saya, Bu. Ya. Mungkin kami mengusulkan kebesaran hati bagi STT atau prodi yang sudah memiliki status akreditasi B dan A untuk menerima yang masih C atau baik. Karena pasti akan kalau yang masih C atau masih baik mengambil kuliah di yang sudah sangat memuaskan dan unggul, pasti akan ada, harap tidak ada penolakan. Nah, itu saja usul saya. Karena status akreditasi juga kayaknya itu akan menentukan nanti pada saat pengutusan atau mahasiswa memilih kuliah di prodi yang sudah akreditasi lebih tinggi dari yang pengutus. Kebesaran hati saja itu dimohonkan. Harap tidak ada yang tertolak begitu. Makasih. Pak Rudi udah masuk ke poin yang kedua ini. Oh, begitu. Kita bicarakan terkait dengan level akreditasi. Oh ya. Ya, dari saya Bu Justi. Ya, Pak Krido tadi. Terima kasih Bu Asnat. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa seperti Pak Ketua Persetia sampaikan bahwa di antara anggota Persetia wajib memprogramkan untuk setiap STT atau perguruan tinggi mengadakan program MBKM ini. Artinya mau tidak mau kita semua harus bekerja sama, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini lebih urgent lagi kalau bisa duduk bersama untuk mengadaptasi penyebaran kurikulum, Bu, mata kuliah. Ya, supaya tidak tumpang tindih. Nanti kita sudah oke, ternyata ada tumpang tindih dan sebagainya. Supaya mempermudah baik lembaga yang diutus, pengutus dan yang diutus. Itu saja. Mungkin kalau bisa segera mungkin secara offline. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Krido untuk catatannya. Bapak Ibu, untuk poin yang pertama ini memang kita tidak bisa sampai pada kata sepakat begitu ya, karena memang harus melihat pada desain-desain kurikulum dan mata-mata kuliah yang akan ditawarkan, tetapi dengan catatan-catatan dan pertimbangan tadi, saya kira sesudah ini nanti pengurus Persetia akan mengelolanya begitu, lalu nanti tentu kami akan segera sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Pak John Lee, untuk poin yang pertama, lalu bisakah kita pindah pada yang kedua begitu ya Bapak Ibu ya, supaya... Ya Bu, terima kasih Bu. Saya ingin klarifikasi saja juga ya, karena tadi pagi memang saya bertanya dan Bu Hasan mengatakan ini kan MBKM ini harus 1 semester ya Bu, berarti kan 20 SKS. Ya. Membayangkan itu memang jadi tidak mudah kalau misalnya kita sudah punya kurikulum, kecuali kita mulai dengan pembaharuan kurikulum gitu Bu. Harus. Tiba-tiba, iya betul. Jadi dasar titik pertamanya ini harus ada kurikulumnya dulu yang diubah. Baru bisa kita lepaskan mahasiswa untuk pergi 1 semester, begitu ya Bu ya. Yang kedua Bu, saya ingin klarifikasi info tadi kalau saya tangkap dari Pak Agustinus, kan ada kekhawatiran gini Bu, kalau 1 semester dilepas ke Ukrida misalnya, akan memperpanjang masa studinya dengan 1 semester. Yang saya tangkap itu kesannya bukannya memperpanjang, tapi menggantikan Bu. Gitu ya. Jadi artinya kalau dia semester 7 dia pergi, ya sudah dia kembali sudah hitung semester 8 menulis skripsi terus selesai gitu. Apa seperti itu ya Bu ya? Iya. Ya, bukan memperpanjang, tapi kan harus sama semesternya. Ketika mata kuliah itu ditawarkan di prodinya, seperti itu. Boleh sedikit. Wilfried Kupang. Supaya tidak salah paham, saya sampaikan, Pak John Lee. Iya Pak. Ya jadi yang saya maksud dengan kemungkinan
jadi lebih panjang masa studinya kalau kita mengizinkan mahasiswa kita untuk mengambil program Merdeka yang punya pemerintah, Pak John Lee. Kami hanya sampai saat ini baru menimbang-nimbang kalau kampus Merdeka, program Merdeka yang ditawarkan pemerintah di luar ya, yang tadi 8 itu ya, itu ditawarkan kepada mahasiswa kita, maka memang resikonya jadi tambah 1 semester karena itu di luar, sama sekali di luar kurikulum kita. Kan katanya Pak Nadiem itu kan bilang mahasiswa boleh merdeka sebebas-bebasnya. Jadi kalau nambah 1 semester nggak apa-apa juga, 2 semester nggak apa-apa juga. Nah tapi sekarang apakah itu ada pengaruhnya dengan akreditasi misalnya? Kan ada beberapa asesor di sini begitu. Padahal itu kan dalam rangka kampus merdeka. Nah, itu kira-kira. Saya boleh ini meminta penjelasan sedikit gini Pak. Jadi saya tangkap malah Pak, kalau misalnya dari 8 itu ya Pak, misalnya kita utus untuk proyek kemanusiaan ke Papua 6 bulan begitu. Nah justru itu juga masuk dalam penghitungan semester itu Pak, yang saya tangkap dari Pak Oce tadi. Kita bisa 20, misalnya diutus 6 bulan 20 SKS. Lalu kita setarakan dalam kurikulum kita tadi isu pastoral, isu etika, isu apa. Jadi sehingga dia tidak perlu lagi mengambil sebanyak berapa 7 mata kuliah atau 8 mata kuliah itu. Itu ya, sih angkat begitu. Iya. Ya, itu dengan catatan kalau kurikulum di STT Amanat Agung memang sudah dikonversi sedemikian rupa sehingga pas. Jadi prodi Bapak juga harus tahu apa isi dari program Merdeka pemerintah itu. Kalau misalnya ternyata ini bisa cocok ya. Nah, berarti bisa. Jadi memang banyak hal yang harus kita kerjakan. Kita harus melihat satu-satu programnya, isinya apa ya dan sebagainya. Lalu kita buat kurikulum kita yang direvisi sesuai dengan MBKM. Nah, setelah itu baru. Jadi itu bisa saja, Pak. Nah, tapi itu yang tadi saya bicarakan itu kalau kita pusing gitu ya. Ini lebih baik ditawarkan aja ke mahasiswa, lepas begitu, berarti harus tambah 1 semester atau 2, misalnya seperti itu. Itu juga bisa dimungkinkan. Tapi ya itu, studinya jadi tambah panjang. Ya, benar ya. Yang dikatakan Pak Jondi benar, yang dikatakan Pak Agustinus juga benar. Jadi kalau kita sudah merancang kurikulumnya, maka misalnya kita sudah memasukkan program dari pemerintah maupun program yang disetujui oleh perguruan tinggi, itu bisa saja lalu klop dengan kurikulum yang kita buat dan tidak perlu menambah semester. Tapi kalau ada mahasiswa yang mengambil di luar itu, kan tadi saya katakan ada yang pelengkap ijazah. Itu berarti kan nggak masuk di kurikulum. Ya, nggak masuk hitungan SKS itu. Berarti dia tambahan gitu. Nah, konsekuensinya memang akan menambah waktu untuk kelulusan itu. Nah, ini tentunya akan berpengaruh ke akreditasi karena akreditasi kan semakin lebih kecil sedikit ya, itu lebih bagus gitu. Tapi mungkin nanti juga semoga ya pihak BAN itu mempertimbangkan hal itu juga dengan kebijakan Menteri ini ya. Ya memang akan ada peluang mahasiswa misalnya tidak bisa lulus 3 tahun atau 4 tahun, tapi bisa 5 tahun karena dia banyak praktek di lapangan seperti itu. Ya itu Pak. Ya, kemarin Prof Ari di Rakorda L2 Dikti Wilayah 3, Bu Asnat, beliau akan mempertimbangkan itu karena jelas ada pengaruhnya. Ya, benar. Itu saja, iya, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita bisa berpindah pada poin yang kedua. Catatan untuk yang pertama sudah kita ini nanti diolah oleh pengurus Persetia begitu. Lalu yang kedua terkait dengan level akreditasi. Tadi sudah ada catatan dari Pak Rudi ya, supaya kita berbesar hati menerima. Mari silakan kalau ada masukan lagi terkait dengan hal ini. Tadi saya Bu Asnat, sebentar saja. Berkenaan dengan pendamping ya 8 program tadi itu, apakah itu sama dengan kalau di ini SKPI surat keterangan pendamping ijazah? Itu saja. Terima kasih. Ya, itu bisa dua kemungkinan Pak. Jadi bisa masuk di kurikulum kita, tapi bisa juga nanti sebagai pelengkap ijazah, artinya tambahan yang di luar yang kita sudah SKS-kan atau di luar kurikulum kita. Oke, terima kasih. Ya.
Halo. Ya, Ibu Jadi Yusti. contoh saja kami Duta Wacana ya, ada program seminarium, tapi ini memang bukan MBKM, bukan. Tapi program seminarium yang tidak dihitung di dalam ijazah ya, tapi dia tambahan. Jadi ada sertifikat gitu, ya, sertifikat pelengkap ijazah gitu. Itu yang seperti itu, Pak, bisa. Halo. Ini siapa Halo. nih? Pak Gil, siapa? Gil. Ya, Pak Gil. Boleh? Ya, silakan Pak Gil. Silakan Pak. Ya. Memang mungkin agak ketinggalan karena beberapa kali saya kontak nggak jam masuk. Jadi tentang yang dimintakan tadi oleh Bu Yusti, itulah bahwa kan pada umumnya atau pada dasarnya kan sekolah-sekolah teologi kita menghasilkan tamatan untuk menjadi pelayan, pemimpin gereja toh. Lalu sekarang kita mau mengembangkan dengan MBKM. Ya, pikiran saya seperti ini. Masing-masing sekolah teologi tahu kekhasan atau keunggulannya, ya kan? Sehingga itu mungkin yang dapat ditawarkan kepada pimpinan Persetia bahwa keunggulan kita misalnya agama-agama, keunggulan kita ini budaya, dan itu di-share ke sekolah-sekolah teologi lainnya, sehingga apabila misalnya mahasiswa dari satu tempat ingin memperdalam mengembangkan ilmu tentang kebudayaan, dia sudah tahu alamatnya di sekolah ini. Kemudian yang barangkali perlu dikembangkan dalam rangka MBKM ini yang kurang diperhatikan sampai sekarang itulah bahwa kebanyakan kita menjadi pendeta tetapi juga menjadi pemimpin, dan mungkin belum ada sekolah-sekolah teologi yang mengembangkan kekhasan atau keunggulannya tentang kepemimpinan. Sehingga banyak kegagalan-kegagalan para pendeta tamatan sekolah teologi adalah dalam kepemimpinannya. Mungkin pelayanannya hebat, tapi kepemimpinannya kurang. Sehingga mungkin Persetia menawarkan kepada sekolah-sekolah mana yang mampu untuk mengembangkan supaya ada kemampuan dan keterampilan bagi mahasiswa mengenai kepemimpinan. Begitu dulu Ibu Asnat. Terima kasih Pak Gils. Ya, usulan Pak Gils akan ditampung ya oleh Persetia dan akan dipikirkan bagaimana mendaftarkan apa yang menjadi kekhasan atau kelebihan dari sekolah-sekolah anggota Persetia, sehingga sekolah-sekolah yang lain tidak bingung harus mencari kemana gitu ya, sudah ada daftarnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kita berpindah pada yang percakapan kedua tadi terkait dengan level akreditasi. Tadi sudah ada catatan dari Pak Rudi bagi kita untuk sekolah-sekolah yang status akreditasinya A atau unggul bisa menerima begitu ya, yang status B, C atau baik sekali dan baik. Masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu terkait dengan ini? Silakan. Ibu Castelia, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Yusti. Kalau terkait dengan level akreditasi, itu kan tentu masing-masing sekolah punya standar kan ya Bu untuk mahasiswanya gitu. Dan tentu saja dalam hal ini akan berkaitan dengan kemampuan mahasiswa juga gitu. Nah, saya tidak tahu apakah dalam program MBKM ini, katakanlah perguruan tinggi atau STT yang memiliki akreditasi unggul akan menerapkan proses seleksi gitu untuk menerima mahasiswa MBKM ini gitu, dalam program MBKM. Nah, apakah Persetia akan mengarahkan demikian kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul, atau mungkin dengan standar tertentu pada prodi yang akreditasinya baik sekali gitu. Jadi poin saya adalah lebih kepada apakah ada proses seleksi itu gitu.
Mungkin dari Duta Wacana bisa menyampaikan barangkali. Pak Yusuf. Pengalaman selama Ya. ini. Iya. Pengalaman kami, terima kasih Pak. Halo Bapak Ibu. Pengalaman kami dengan AFKI itu tidak dipakai itu Pak. Jadi siapapun yang mau ikut gitu kan. Memang kan persoalannya dari pengalaman dengan AFKI itu karena ini kan juga terkait dengan efektivitas kelas. Nah, rata-rata di teman-teman di AFKI itu satu mata kuliah itu diberi jatah 10 orang, Pak. Nah, itu persoalannya. Karena memang ini sesuai dengan kapasitas kelas dan juga efektivitas kelas. Jadi dari mata kuliah yang ditawarkan itu hanya diberi kapasitas satu mata kuliah yang ditawarkan itu 10. Nah, silakan aja siapa yang paling cepat mendaftar, ya silakan aja. Jadi sebenarnya dan memang itu harusnya kalau kita mau masuk dalam spirit MBKM, ya memang tidak ada yang batasan-batasan seperti itu. Bahkan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan dosen, biasanya begini nih, kan kadang-kadang mata kuliah kita itu kan mata kuliah prasyarat begitu, mata kuliah berprasyarat gitu ya. Jadi misalnya mau ngambil Yunani 2 harus ambil dulu Yunani 1 lulus baru ambil Yunani 2 misalnya. Mau ngambil filsafat barat misalnya harus lulus filsafat Yunani dulu misalnya seperti itu. Saya katakan buat rekan-rekan dosen ini buat di Duta Wacana bahwa kalau sekali kita menyetujui mata kuliah kita terbuka untuk MBKM, syarat-syarat itu dihapus, hanya berlaku untuk mahasiswa kita, gitu ya. Jadi syarat itu hanya berlaku untuk mahasiswa kita, tapi dari mahasiswa luar dia tidak berlaku. Ya saya hanya ingin belajar filsafat Barat, gitu kan. Kenapa saya harus ngambil filsafat Yunani dulu, gitu kan? Ya jadi ya dia ingin belajar. Saya ingin tahu bahasa Yunani, ya udah, nggak harus ada Yunani dasar atau enggak. Saya ingin ambil tafsir Perjanjian Lama. Ya udah, enggak ada harus pengantar, enggak bisa. Jadi saya katakan buat rekan-rekan dosen sekali, jadi saya sebarkan form gitu, siapa yang setuju mata kuliahnya dari sekian mata kuliah ini, siapa yang menyetujui mata kuliahnya dijadikan mata kuliah MBKM. Tapi saya katakan tidak ada prasyarat gitu. Jadi kalau sekali disetujui ya sudah gitu. Jadi tidak ada standar bahwa harus dari mahasiswa dari akreditasi mana atau unggul atau apa dan sebagainya, harus ada prasyarat apa dan sebenarnya. Nah, awal-awalnya memang ada diskusi semacam itu, tapi itu tidak sesuai dengan spirit MBKM gitu. Karena sekali kita membuka untuk MBKM, ya kita betul-betul terbuka, betul-betul merdeka, tidak ya merdeka tapi ya sedikit-sedikit gitu. Gitu. Jadi begitu Pak. Jadi tidak ada, jadi dua itu diperhatikan, kami menekankan itu, tidak ada persyaratan akreditasi. Ya memang resikonya kita yang di atas ini yang ngambilnya terbatas gitu, tapi ya udah terbuka, tapi memang perlu dibatasi juga berapa mahasiswa untuk satu mata kuliah karena ini terkait dengan efektivitas perkuliahan. Seperti yang tadi sudah saya katakan, saya ulangi sekali lagi, kami sepakat di AFKI itu satu mata kuliah maksimum 10, terbuka 10 dari luar gitu. Nah, itu yang juga kami buat di fakultas. Dan yang kedua itu ya tidak berlaku mata kuliah prasyarat untuk yang dari luar yang mau ngambil MBKM, itu hanya untuk mahasiswa kita gitu. Gitu ya. Pak Alo, terima kasih. Ya, mungkin tambahan dari saya ya. Kalau di panduan kita memang kalau yang magang yang di lapangan itu memang ada prasyaratnya dan itu ditentukan oleh sekolah asal ya. Nah, untuk kuliah ya pengalaman kita Duta Wacana belum gitu ya, tapi di panduan itu diminta perlu juga dibicarakan prasyaratnya kalau ada gitu ya. Nah, tapi memang ini perlu kita bicarakan lagi, apakah memang kita tidak perlu prasyarat atau perlu, kalau memang itu nanti kita harus menyerahkan nilai, nah berarti kan mahasiswa yang kita terima kan harus memenuhi ketentuan-ketentuan seperti maksudnya dari segi kemampuan misalnya, atau mata kuliah sebelumnya apakah dia sudah miliki atau tidak, sebab kalau baru sama sekali dia akan tergagap-gagap di kelas itu, nggak bisa mengikutinya gitu ya.
Jadi hanya pendengar pasif aja nggak bisa terlibat. Sementara misalnya kita di Duta Wacana kan ada 3 penilaian. Keaktifannya dinilai, pelaksanaan tugas-tugasnya dinilai, dan tugas akhir dinilai. Nah kalau dia nggak tahu mata kuliah sebelumnya yang menjadi prasyarat dan nyemplung langsung ke situ, ya bisa dipastikan dia nggak ngerti apa-apa gitu. Ya, dan tidak bisa juga terlibat dalam diskusi. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan. Memang pengalaman Duta Wacana belum mensyaratkan, tapi tidak berarti lalu semuanya nanti ikut, nggak usah pakai syarat gitu ya, karena ya itu tadi pertimbangannya seperti itu. Karena dia kan juga harus membawa pulang nilai, bukan hanya sekedar duduk, dengar gitu kan. Nah, seperti itu. Iya, mungkin catatan buat kita bahwa dari pengalaman kami dan apa yang terkait dengan apa MBKM yang kami ikuti itu juga sebenarnya begini Bapak Ibu, ada 2 peluang buat mahasiswa. Dia mau nilainya itu dicatat dalam KHS atau tidak gitu kan. Jadi kalau mahasiswa bilang saya hanya cuma pingin belajar aja, ya udah enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau mahasiswa bilang saya pingin, makanya ketika di akhir, ketika nanti input nilai gitu kan, kami akan nanya ke mahasiswa, ini kamu mau masukin ke apa ke KHS atau enggak? Oh iya boleh Pak. Mau masuk enggak? Oh enggak, saya cuma hanya ingin belajar. Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi tidak ada kewajiban bahwa itu semua harus masuk terhitung sebagai SKS. Jadi kalau enggak ya sudah, kita juga sebenarnya tidak terganggu dengan penambahan itu. Seperti yang tadi Bu Asnat katakan, ya mungkin cukup apa dia dapat surat keterangan bahwa dia pernah mengikuti kuliah ini, lalu dia menjadi kayak semacam SKI itu, surat apa kelengkapan pendamping ijazah itu, SKPI itu. Jadi baik, tidak harus selalu, iya, tidak selalu semua harus masuk KHS gitu. Ya. Ya. Bung Martinus lalu Pak Lokasi Gula, silakan. Ya. Belum di mute, unmute Bu. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan saya yang pertama tadi sudah ditanyakan. Yang kedua ini minta maaf, mungkin keluar dari ini tapi berhubungan juga dengan akreditasi. Untuk program studi PAK ini ada beberapa di Kementerian Agama dibuka di sekolah-sekolah teologi yang di bawah Persetia. Saya minta tanggapan dari Persetia tapi juga dari mungkin Ibu Asnat dan teman-temannya di asesor BANPT sehubungan dengan prodi pendidikan agama Kristen yang edarannya keluar dipindahkan ke lembaga LAMDIK, lembaga akreditasi mandiri pendidikan LAMDIK. Itu bagaimana Ibu? Karena kami didapat edaran itu, jadi minta konfirmasi sehubungan dengan reakreditasi untuk program studi pendidikan agama Kristen. Mungkin saya butuh informasi atau mungkin saran dari teman-teman. Terima kasih. Bu Asnat mau merespons terkait dengan LAM dan ya. Ya, kalau sudah masuk di LAM berarti dia nanti akan diakreditasi oleh LAM, bukan lagi oleh BANPT. Seperti itu, sama dengan kedokteran ya. Kedokteran tidak lagi di bawah BANPT tapi LAM, mereka membiayai sendiri itu akreditasinya. Ya. Seperti itu, Pak. Lokasi silakan. Baik, terima kasih Bu Yusti. Ini tadi yang menyambung yang disampaikan Ibu Asnat ya soal syarat itu ya. Usul saya adalah bahwa biarlah perguruan tinggi asal yang memberikan syarat itu kepada mahasiswanya. Toh kan ketika mahasiswa misalnya memilih tadi contoh filsafat barat yang sebenarnya itu ada syarat sebelumnya, biarlah kampus asalnya yang menentukan apakah mahasiswa ini boleh ngambil itu atau tidak. Jadi jangan lagi merepotkan mahasiswa kampus yang dituju. Itu saran atau usul dari saya sehubungan dengan syarat-syarat, karena di sekolah teologi ini banyak sekali syarat untuk masuk ke mata kuliah berikutnya. Terima kasih Bu Yusti. Ya, terima kasih Pak Krido, lalu Pak Welfit, Ibu Fransina lalu. Ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Justi. Tadi kalau tidak salah tangkap ya, saya dari penjelasan Pak Jose bahwa
MBKM ini bisa mata kuliahnya dinilai ataupun tidak dinilai gitu ya. Pikiran saya dari awal itu malah justru dinilai, tapi kalau bisa hanya sebagai pengalaman belajar saja, kemudian hanya pendengar, istilahnya kalau di tempat kami itu pendengar gitu ya, itu tidak ada masalah kalau hanya pendengar saja gitu ya. Hanya kalau memang dia mau, artinya konsekuensinya adalah mahasiswa jadi lebih panjang, tetapi hanya dapat manfaat pengalaman belajar gitu ya. Tapi kalau dapat nilai, dia akan manfaatnya akan dapat gitu, dapat nilainya juga dapat manfaat yang lain lah gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan yang tidak dapat nilai kalau itu MBKM itu ada di pangkalan data? Apakah karena tidak dapat nilai nanti di pangkalan data cara mengisinya bagaimana? Itu yang ingin saya tanyakan. Karena ini kan kewajiban bagi anggota Persetia ya. Jadi kalau misalnya menjadi anggota Persetia wajib melaksanakan ini, mungkin kita yang sudah pernah mungkin bisa mementori. Tentu yang kita seragamkan itu adalah kurikulum MBKM, bukan kita sebaran mata kuliah yang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya bisa jawab langsung ya. Ya, Ibu Asna. Kalau di panduan itu kok kayaknya nggak ada ya yang cuma sit in nggak dapat SKS, nggak dapat nilai gitu. Jadi yang di panduan ini memang mata kuliah yang ditawarkan itu memang harus yang disetujui oleh Kemendikbud. Dan nanti setelah kuliah juga harus dilaporkan di pangkalan data. Nah kalau nggak ada nilainya gimana mau melaporkannya? Jadi bukan dalam MBKM ini bukan dalam pengertian sit in. Tapi memang sesuai dengan CPL kita dan juga ada nilainya karena ada SKS-nya gitu. Kalau dia cuma sit in ya nggak peduli amat SKS-nya ngapain harus dibicarakan, dia duduk aja di situ gitu kan. Tapi ini diatur semuanya. Jadi kita bukan hanya ikut tapi harus dihitung SKS-nya dan juga ada nilainya karena semuanya begitu kita ambil harus dilihat juga di Kemendikbud dan juga nanti selesai dilaporkan di pangkalan data juga gitu. Nah, yang setahu saya begitu, gitu ya. Yang semuanya ada SKS-nya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Bu Asnat. Ya, Pak. Sama-sama. Pak Wilfried, silakan. Baik, terima kasih. Maaf dari pagi saya dalam perjalanan, jadi dengarnya juga tidak terlalu penuh, tapi saya sempat dengar pengalaman kerjasama antara STT Jakarta dan Duta Wacana itu, terutama mengenai pembayaran SKS atau apapun. Jadi STT Jakarta menggratiskan semua mahasiswa Duta Wacana yang mau kuliah ke sana dalam rangka MBKM. Saya harap ini juga jadi kebijakan kita bersama di Persetia lah. Jadi tinggal kita batasi jumlahnya mungkin 5 orang supaya merata, karena terus terang yang akan menjadi berat itu soal pembayaran di 2 universitas yang berbeda. Mahasiswanya sudah bayar di universitas asal, tapi juga harus membayar SKS di universitas di mana dia ikut kuliah. Jadi kalau bisa ada kebijakan ini diputuskan bersama bahwa semua mahasiswa yang ikut MBKM di sekolah-sekolah anggota Persetia digratiskan saja. Begitu. Kami juga akan bersedia untuk menggratiskan kalau memang ada yang berminat ikut kuliah di Kupang. Kalau bisa itu kebijakan itu diambil. Yang berikut, kita juga butuh kurikulum, khususnya di Kupang itu merencanakan awal September ini, semester depan, kita sudah mulai untuk semester 5, selanjutnya 6 dan 7 untuk MBKM. Nah, karena itu sebetulnya kita membutuhkan informasi dari teman-teman sekolah teologi yang lain tentang mata kuliah yang ditawarkan pada semester 5, 6, 7 itu. Siapa tahu kalau mahasiswa kami butuh,
dan mereka berminat, dan tinggal kita buat MOU untuk mereka bisa kuliah. Jadi kita buka informasi itu, tawaran-tawaran mata kuliah itu. Lalu yang berikut, tadi juga disentil soal perbedaan SKS. Ada mata kuliah yang di tempat asalnya itu menjadi 3 SKS, tapi di tempat dia mau kuliah itu hanya 2 SKS. Saya kira SKS yang masih kurang itu tinggal dikasih tugas tambahan saja, supaya nilainya itu tetap dipakai. Ada kebijakan kesepakatan seperti itu. Supaya itu, saya kira itu tidak terlalu berat masalahnya, ya. Lalu tadi siang juga ada yang mengangkat masalah perbedaan jam kuliah untuk mata kuliah yang bersangkutan yang mau diambil. Itu tinggal kesepakatan dari 2 mitra. Ya, kira-kira mau disepakati yang jam berapa, itu tinggal kesepakatan antara mitra. Begitu. Ada satu yang menjadi masalah kami di Kupang, karena semester yang lalu ada yang sudah mulai di UKW, mulai dengan program MBKM antar prodi dalam universitas. Masalah yang kami hadapi ialah nama mata kuliah yang sudah ada di kurikulum lama, itu e-akademik sudah mencatat itu mata kuliah, dan sekarang kalau kita harus berubah, tadi ya teman-teman bicara soal PDPT dan lain-lain, itu nama mata kuliah itu mau dirubah agak sulit. Jadi kalau Ibu Asnat tidak salah saya dengar tadi, Ibu Asnat bilang itu tinggal kasih keterangan saja tuh bagaimana tentang mata kuliah itu, bahwa dia sudah ikut kuliah di tempat lain. Nah, lalu mungkin juga didukung, kalau memang seperti itu ya didukung oleh kesan pesan dari mahasiswa yang bersangkutan tentang kuliahnya di tempat lain itu, kan itu juga saya rasa itu nilai tambah buat universitasnya di tempat dia kuliah. Kira-kira begitu. Mohon maaf kalau kurang. Terima kasih Ibu Justi. Ya, terima kasih Pak Wilfried. Saya kira ini beberapa catatan dan masukan untuk kita ya. Jadi kami terima. Lalu Ibu Fransina, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Saya mau bertanya ini mengenai 20 SKS MBKM itu. Nah, ini kewajiban ya. Lalu 20 SKS itu apakah diambil oleh mahasiswa kita itu atau diatur oleh sekolah itu, perguruan tinggi itu dalam bentuk kuliah-kuliah yang tadi kita diskusikan itu, ataukah dalam bentuk magang? Mohon pencerahannya. Saya ya, itu saja. Terima kasih. Asnat mau menjelaskan sekali lagi. Iya, itu ada dalam bentuk kuliah dan ada jadi kuliah itu misalnya di antar prodi dan antar perguruan tinggi. Tapi di luar perguruan tinggi kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di masyarakat. Nah itu ada 8 kegiatan. Salah satunya adalah magang. Itu Bu. Jadi kita magang di pabrik kah, di gereja kah, atau di mana, lembaga sosial, itu bisa. Jadi dengan kata lain, bisa dilakukan dalam bentuk kuliah antara program studi dalam satu universitas atau institusi yang sama, atau dengan institusi lain. Ya, atau kita bisa dalam bentuk magang tadi. Bisa dua-duanya, Bu. Bisa dua-duanya, atau satu, pilih salah satu saja, begitu. Atau... Boleh, terserah. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, ya, Pak Agus silakan yang. Iya, Bu Yusti, terima kasih. Saya mau kembali ke level akreditasi tadi. Ya. Kalau peraturan mempersyaratkan bahwa yang levelnya unggul hanya bisa
melakukan MBKM dalam bentuk pertukaran siswa atau pengambilan mata kuliah di yang sama levelnya, oke. Tetapi kalau peraturannya mengatakan bahwa yang level akreditasinya di bawah bisa mengambil di yang level akreditasinya unggul atau di atas, maka baiklah STT atau Fakultas Teologi yang tingkat atau level akreditasinya di atas itu dengan rela menerima. Dalam hal itu juga memperhatikan atau mempertimbangkan daya tampung dari peserta mata kuliah yang akan diambil itu. Lalu saya setuju dengan Pak Oce tadi, kalau proses itu terjadi dalam hal pengambilan mata kuliah, jangan terlalu banyak persyaratannya. Jangan kita menerapkan persyaratan di perguruan tinggi kita kepada ya mereka yang datang kepada kita. Baiklah itu diperlonggar saja. Itu Bu Yusti. Baik, terima kasih Pak Agus. Dua catatan ini kami catat sebagai mungkin catatan contoh Bu Yusti untuk melengkapi yang tadi. Jadi misalnya waktu itu kami menawarkan karena begini, kita punya kondisi sekolah-sekolah ini kan beda-beda persoalannya. Waktu itu misalnya kami menawarkan mata kuliah Yesus dalam Al-Quran, itu salah satu mata kuliah yang ditawarkan, itu ya. Lalu dosennya mengatakan harus ada punya persyaratan, yaitu sudah belajar apa waktu itu dikatakan pengantar agama Islam atau apa gitu kan. Nah, tetapi ada beberapa sekolah yang mahasiswanya pengen ambil, nah mereka enggak punya pengantar perkuliahan seperti itu. Nah, ini kan yang jadi masalah, padahal sebenarnya ngambil topik itu aja juga enggak masalah, misalnya tentang Yesus dalam Al-Qur'an itu gitu. Nah, tapi kalau dibuat prasyarat itu yang mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mau ngambil, mereka enggak punya mata kuliah itu yang masalah. Kecuali kalau misalnya katakanlah contoh ada yang nawarin filsafat Yunani, sekarang mau ngambil filsafat Barat. Nah, itu agak mungkin, tapi kalau enggak ada juga lalu agak sulit. Nah, karena itu yang waktu itu saya katakan ya kalau sudah dibuka buat prasyarat-prasyarat itu karena itu agak menyulitkan gitu. Ya, begitu. Gitu, terima kasih Pak Agus dan Bu Yusti, terima kasih. Ya, saya kira mahasiswa waktu ambil juga dia akan memikirkan ya kira-kira peminatan dan segala sesuatu yang kira-kira dibutuhkan. Ya, mampu pasti mereka mempertimbangkan itu juga saya kira. Atau Bu Yusti, bisa juga disetarakan Pak, misalnya dalam kasus Yesus dalam Quran. Kalau pada kurikulum dari sekolah yang datang ke sekolah yang menyajikan mata kuliah itu ada agama Islam misalnya, nah itu bisa dihitung aja, bisa disetarakan dengan mata kuliah itu. Kalau dia mengambil Yesus dalam Quran, pengganti dari mata kuliah agama Islam pada perguruan tinggi asalnya. Gitu. Bisa juga begitu. Nah, persoalannya itu Pak Agus, yang prasyaratnya itu. Nah, sementara mereka enggak belajar tentang tidak ada mata kuliah khusus tentang pengantar Islam saya lupa itu. Itu kan agak repot itu. Iya. Baik Pak. Oke, terima kasih Bung Oce untuk contoh yang disampaikan. Bapak Ibu, kita punya waktu tinggal 18 menit. Jadi bolehkah kita berpindah ke yang berikut terkait dengan sistem pembayaran? Tadi sudah ada beberapa ya yang menyampaikan pengalaman, tetapi juga masukan begitu yang saya tangkap dari Bung Oce dan Pak Welfri tadi juga, bayar di masing-masing kampus saja, lalu kemudian nanti kita bisa mengambil dengan kampus yang menjadi tujuan kita. Nah, silakan kalau masih ada catatan atau masukan terkait dengan hal ini, dipersilakan Bapak Ibu. Kalau menurut saya, Bu Yusti, saya
mungkin memang paling baik hal-hal yang seperti ini diatur di MOU itu akan jauh lebih baik. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Karena biaya per SKS setiap kampus juga berbeda dan itu betul cukup itu signifikan. betul, Jangan sampai menimbulkan perseteruan. Iya. Kalau begitu nanti bolehkah yang bagian ini kita lewatkan saja Bapak Ibu dengan catatan tadi ya, kalau ini kita bisa cantumkan di dalam MOU dan percakapan-percakapan kita dengan atau kampus-kampus yang dituju. Lalu bagian yang berikut yang perlu kita percakapkan juga terkait dengan proses belajar mengajarnya. Tadi di awal, apakah ini mau dilakukan secara virtual atau on-site? Lalu dalam percakapan tadi ada masukan juga, bisakah per wilayah begitu ya untuk memudahkan? Atau ya kita bisa mengusulkan beberapa hal yang lain. Silakan Bapak Ibu. Ya kalau maaf Ibu Justi, kalau dari Kupang itu yang paling murah itu kalau online. Karena kita jauh dan kita biasanya pilih universitas yang di Jawa. Bayangkan kita harus ke sana dengan uang, belum lagi penginapan, transportasi, dan lain-lain. Maka kami usulkan supaya semua kuliah itu dalam rangka MBKM itu kita online saja. Terima kasih. Kalau kami, Bu, kami sudah untuk hybrid. Jadi ada mahasiswa di kampus, belajar di onsite kampus, tapi juga bisa lewat online. Jadi hybrid. Hybrid. Kalau saya tergantung dari penyelenggara mata kuliah itu. Jadi misalnya kalau di Jogja itu ada onsite-nya, maka kalau pesertanya dari luar Jogja, sebaiknya dibikin dua-dua, hybrid, onsite dan online. Gitu. Tapi prinsip online itu terbuka lah bagi semua. Gitu. Fransina, silakan. Ya, saya juga seperti itu. Hybrid mungkin lebih efisien karena tiket pesawat dari Jayapura ke Jakarta ini gila-gilaan. Jangan sekarang Bu, kalau sekarang mahal. Yo, sekarang saja ini habis pandemi pesawat kurang tapi dong kasih mahal. Apalagi nanti waktu setelah pandemi normal ini lagi lebih jahat lagi. Sekarang jadi, Jakarta Jogja 6 juta Bu. Iya Pak. Ini mau ke Jakarta saja ini hampir 10 juta Pak. Jadi minta ini kan kontekstual toh Persetia, jadi dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, usul saya hybrid supaya kasih kesempatan mereka yang tidak punya privilege juga bisa menikmati keadilan sosial dalam pendidikan. Terima kasih. Konteks kita di Persetia, kalau memang itu Persetia ya saya setuju juga untuk hybrid itu ya. Kalau yang memang dekat-dekat satu wilayah, ya bisa diatur lah. Di sini kalau dengan Intim atau tadi Intim sebut dengan UIN, ya itu kan atau IAIN, ya itu kan saja di Makassar. Tentu ada juga nilai tambah kalau mahasiswanya bisa masuk ke sana, bisa bersosialisasi dengan mahasiswa yang lain. Karena biasanya kalau teknologi ya teman-teman. Tapi kalau ini dalam konteks Persetia, saya kira agak sulit ya, kecuali kita memang rancang jadinya seperti kuliah akhir tahun lagi, ahli tahun itu ya, kuliah akhir tahun yang summer class untuk Persetia kan. Ya begitu kalau mau dijadikan bertemu langsung, tapi tentu sangat terbatas karena berapa banyak waktu yang bisa dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa yang ikut itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau saya catat semua kita setuju online, kalaupun hibrid atau hibrida, maka yang di sekolah asal saja, sementara mereka-mereka yang akan belajar di kampus tujuan bisa melakukannya via online begitu. Dan saya kira itu semangatnya Mas Menteri juga ya, supaya semua bisa belajar dari seluruh penjuru Indonesia.
Itu Ibu Asnat beberapa hal yang saya kira kita butuhkan untuk dipercakapkan bersama, lalu sesudah ini catatan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian akan diolah oleh pengurus Persetia. Nanti tentu akan ada informasi lanjutan terkait dengan tindak lanjut dari percakapan di siang ini. Ada beberapa catatan juga yang masuk di chat Bapak Ibu. Ya, ini memang percakapan awal yang baru dimulai sehingga kita masih meraba-raba banyak kira-kira nanti seperti apa. Tapi dengan hasil percakapan hari ini mudah-mudahan ini bisa menolong kita untuk melihat bentuk-bentuk yang lebih konkret yang bisa sesegera mungkin kita tindak lanjuti dalam lingkup Persetia. Masih ada waktu 10 menit, kalau masih ada catatan atau masukan dari Bapak Ibu pengurus Persetia atau dari Bapak Ibu pimpinan sekolah, saya persilakan sebelum kita akhiri percakapan ini. Mungkin dari saya, Bu Justi. Ya, Pak Jontor, silakan Pak Jontor. Mungkin bisa kita gunakan juga waktu yang singkat ini, memulai memberikan informasi kira-kira ciri khas sekolah kita atau keunggulan-keunggulan yang ada di sekolah kita itu apa ya, supaya informasi itu bisa diserap nanti di dalam penyusunan atau istilah buku panduan penyesuaian kurikulum sebagai implikasi daripada program ini. Misalnya dari kami di Sabda, ya sudah banyak gereja-gereja yang merasakan berkat dari program pelayanan pelepasan, deliverance ministry, karena ada dosen kita dan kelompok deliverance ministry di sini yang melayani masyarakat, terutama mereka yang terlibat dengan roh-roh kegelapan atau katakanlah kesurupan. Nah, itu satu yang kami miliki. Mungkin banyak gereja-gereja lain mungkin yang merasa pelayanan ini tidak begitu penting karena bukan zamannya, tapi ternyata dari pengalaman kami masyarakat masih banyak terlibat dengan hal-hal seperti itu, meminta pesugihan dan lain-lain. Yang kedua, dari sekolah kita ada program melengkapi para lulusan kita menjadi misioner atau menjadi pelayan misi. Dan itu sudah terbukti, lulusan kita beberapa pendeta sudah melayani di suku anak dalam. Di suku-suku anak dalam, apa itu namanya, yang di Riau ya, yang di Jambi sana. Dan itu sudah berkelanjutan, beberapa lulusan kita sudah berkelanjutan melayani di sana, menolong warga masyarakat suku anak dalam. Nah, saya pikir ini program ini dibimbing langsung oleh pendeta dari Korea. Dan saat ini ada tenaga baru lagi yang datang dari yang sebelumnya. Jadi ada 2 keluarga sekarang yang membimbing program ini. Nah, ini juga hal yang bisa dibagikan ke sekolah-sekolah lain. Siapa tahu ada yang merasa terpanggil melakukan pelayanan misi. Tidak harus jadi pendeta di jemaat begitu. Itu informasi dari kami, tapi mungkin dari sekolah lain juga kita bisa mendengar. Terima kasih Bu Justi. Ya, terima kasih Pak Jontor. Ya, ini tinggal 7 menit. Saya agak ragu apakah kita bisa satu persatu begitu ya. Tapi kalau ada yang mau silakan 1, 2. Lalu setelah itu mungkin kita ya. Tapi yang pasti nanti kita akan meminta juga kepada Bapak Ibu sekalian data-data atau informasi terkait dengan hal ini secara tertulis. Pak Wilfried, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira itu yang tadi saya maksudkan juga, informasi tentang penawaran mata kuliah itu sekaligus katakanlah ciri dari wilayah atau tren teologis yang sekarang ada di sekolah teologi itu. Itu juga kita masukkan ke Persetia. Jadi itu supaya Persetia bisa kasih informasi lanjut ke semua sekolah bahwa di tempat ini, di sekolah teologi ini sedang dikembangkan tren teologi seperti apa. Di Kupang juga sedang dikembangkan teologi kelautan, tapi itu lebih kepada pasca sarjana. Nah, saya kira banyak tren teologi NTT itu lebih banyak juga bergulat soal budaya.
Dan itu kita masukkan semua ke Persetia, informasi-informasi itu, supaya di-share, kita semua bisa baca. Itu saja Pak Jontor dan teman-teman. Makasih. Terima kasih Pak Wilfried. Ya, lebih setuju nanti sesudah ini Bapak Ibu mungkin bisa mengirimkan informasi ini supaya membantu kami juga di pengurus Persetia begitu untuk kemudian mengelola apa-apa saja kemungkinan yang bisa ditawarkan dari sekolah-sekolah anggota. Dari Ibu Asnat, apakah masih ada atau percakapan di sore hari ini bisa segera kita sudahi dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan begitu untuk kita olah kemudian. Oke, untuk daring itu ada catatan bahwa kita bisa menggunakan daring kalau mata kuliah itu tidak disediakan oleh prodi atau di luar perguruan tinggi. Ya, jadi kita bisa menggunakan daring. Jadi tidak akan dianggap sebagai PJJ gitu ya. Kuliah jarak jauh seperti itu. Kemudian untuk kurikulum kita memang nggak mungkin menyeragamkan kurikulum kita karena kurikulum kita dibuat sesuai dengan visi misi perguruan tinggi dan setiap perguruan tinggi pasti punya visi misinya sendiri. Ya, yang bisa kita lakukan adalah yaitu tadi kalau ada CPL ya, kita punya mata kuliah, ada CPL-nya, tapi kita butuh tambahan untuk mencapai itu dengan melihat pada perguruan tinggi yang lain yang kira-kira bisa melengkapi CPL kita seperti itu. Ya. Jadi tujuan kita bukan menyeragamkan kurikulum ya. Nanti kalau kita seragamkan kurikulum tinggal satu STT nanti karena sama semuanya. Ya, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Ya, kita tetap dengan mata kuliah kurikulum kita karena sesuai dengan visi misi kita, dengan standar kita. Tetapi ada mata kuliah yang mungkin sama dengan mata kuliah yang lain atau dengan sekolah yang lain. Nah, itu yang bisa kita tawarkan. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Asnat untuk pertanyaan klarifikasi yang terakhir, dan satu ada yang bertanya juga. Bapak Ibu, untuk yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diperuntukkan untuk program sarjana ya, tidak untuk program magister dan doktor, karena ada pertanyaan yang masuk juga terkait dengan itu. Ya. Belum, nanti mungkin ke depannya. Ya, ke depannya. Kita beres dulu dengan sarjana. Ini aja masih pusing, ngurusi lagi pasca. Baik, kalau tidak ada lagi maka bisa kita sudahi begitu ya Bu Asnat, Bapak Ibu pengurus Persetia yang lain. Terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak Ibu semua untuk hadir sejak pagi hari sampai sore hari ini dan memberikan catatan-catatan, pertimbangan, dan masukan bagi kami, pengurus Persetia, untuk kemudian diolah kemudian dan nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Usi Rahel. Usi Rahel boleh ya. Sorry, saya baru gabung karena mengajar. Saya tidak tahu apa yang disepakati tadi dengan dengan Ibu Lenta. Jadi sesudah ini kita akan tutup Usi. Oke. Jadi tidak lagi menunggu teman-teman yang sementara pendampingan untuk penyusun. Ya, kita akan langsung tutup kalau masih ada pengumuman yang mau disampaikan, tapi kalau tidak maka catatan dari Ibu Lenta, mohon kesediaan Prof. Agus untuk menutup di dalam doa. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kesempatan yang baik ini Tuhan beri kepada kami untuk saling memperlengkapi dalam rencana dan rancangan kami melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di sekolah-sekolah kami. Kami bersyukur untuk Persetia yang melaksanakan acara ini, dan bagi fasilitator dan sekolah-sekolah anggota yang boleh membagi kepada kami apa yang telah mereka kerjakan untuk menguatkan kami, mendorong kami, merancang lebih baik kurikulum kami, dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak tertentu agar MBKM ini dapat berjalan di sekolah kami.
Tuhan kiranya kuatkan kami semua untuk menindaklanjuti apa yang telah kami bicarakan, dan kiranya hasil yang kami peroleh dalam semua yang kami kerjakan adalah baik. Kasihani kami ya Tuhan, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih banyak Prof. Agus. Terima kasih. Tadi ada permintaan harus boleh kita foto dulu.